Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannifu rahimallahu nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amidana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Qayyada Allahu ta'ala at-ta'ati al-wajibata 'alaika kas-shalawatil khamsi bi a'yanil awqat ay bi awqatin muayyanatin walam yutlik waqtaha kaila yamna'uka anha wujudut taswifi fa innahu ta'ala law atlaqaha walam yu'ayyin laha awqatan hamalakat taswifu ala tarkiha fa innaka tatakasalu wa taqulu hatta afrugha min hajati usolli litisai waqtiha. Allah menentukan waktu ibadah seperti sholat 5 waktu dengan waktu-waktu tertentu. Allah tidak memutlakkan waktu-waktu sholat 5 waktu tersebut agar kaila yamna'uka anha wujudut taswi, agar kamu tidak menunda-nundanya. Fa innahu ta'ala walau atlaqaha walam yu'ayyin laha awqatan, karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu memutlakkan waktu-waktu sholat tersebut dan tidak menentukannya, tidak membatasinya di waktu-waktu tertentu, lahamalaka at-taswisu ala tarkiha, maka kamu pasti akan menunda sholat tersebut. Fa innaka tataka salu wa taqulu, karena kamu malas dan berkata hatta afrahu min hajati usolli, aku sholat kalau kerjaanku udah selesai. Maksudnya begini, di Al-Quran dijelaskan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Allah mewajibkan sholat kepada orang mukmin itu udah ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa Allah kok tidak memerintahkan kita sholatlah kamu sesuka kamu, sakarmu, terserah kapan saja? Kok enggak seperti itu? Tapi kita mauquta, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita itu udah ditentukan waktunya, subuh pagi, siang duhur, sore asar, malam maghrib isya. Kok seperti itu? Sebab kalau Allah tidak menentukan waktu sholat, maka pasti kamu akan menunda-nundanya, dan kamu akan berkata begini, saya selesaikan kerjaanku dulu baru aku sholat. Kalau belum kelar, entar. Kan suka-suka kita, nggak ditentuin waktunya. Allah tentukan waktunya aja, nggak pada sholat. Adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sholat 2 orang, padahal yang di sini ada berapa? 30 orang. Ini contoh. Itu udah diterakin, Allah yang manggil. Lah apalagi kalau nggak ditentukan waktunya, yang malah nggak sholat. Malah nggak sholat, paham? Jadi Allah menentukan waktu ibadah itu agar kita tidak menunda-nunda atau mengundur ibadah. Sebab kalau Allah tidak tentukan waktunya, maka kita beribadah itu akan seenak perut kita. Nggak usah cerita Allah deh. Sampai kerja kan di shift itu, shift malam berangkat malam, shift pagi berangkat pagi. Coba kalau pihak perusahaan itu nyuruh kita
silakan berangkat sesuka kamu. Ya nggak berangkat, wong sesukanya. Ya seenaknya, bisa pagi, bisa sore, bisa malam, bisa siang. Ya bisa nggak berangkat, bisa nggak berangkat. Orang ditentukan waktunya aja nggak pada sholat. Sama Allah tentukan puasa Ramadan. Lah Ramadan hanya banyak yang nggak puasa. Apalagi nggak Allah tentuin. Paham? Bu. Pasti kita akan beralasan hatta abroh min hajati usolli. Saya selesaikan kerjaanku dulu baru aku coba tanyain sama bapaknya Safa. Kalau udah belepotan kerja itu mungkin duhur sama apa? Asalnya wassalam itu. Tanyain sama Om Nurdin. Kalau bulan Ramadan udah panas, haus, wassalam. Ini contoh. Padahal udah Allah tentuin sebulan penuh dalam 1 tahun Ramadan. Ini 5 waktu dalam sehari semalam. Enggak terus menerus, apalagi enggak ditentuin. Ya seenak perut kita beribadah kepada Allah. Paham ya? Sampun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Farubama madho yaumuka aw lailatuka walam taf'alha. Jadi waktu sehari semalam kamu itu lewat begitu saja, kamu nggak beribadah sama sekali karena Allah tidak tentuin batasnya. Ini cerita ke Allah. Kita cerita kerja di kantor terlambat aja apa malu sama atasan. Sebuah kesiakan kita happy aja itu, nggak ada malunya, malunya. Dikumandangin adzan nggak ikut jamaah ngobrol asik aja itu, nggak ada perasaan malu. Yang ngerokok, yang dopok mandopok, lah yang sholat sholat. Itu udah ditentuin waktunya. Lah apalagi kalau nggak dibikin aturan, orang akan seenak perutnya sendiri, semau gue, suka-suka gue. Nah ini sambung. Jadi sebab kalau nggak ditentukan waktunya, maka sehari 1 malam kita akan lewat begitu saja tanpa diisi dengan apa? Ibadah. Makanya sholat itu ada 2 macam. Ada sholat mauqut, sholat yang ditentukan waktunya 5 waktu. Ada sholat daim, sholat terus menerus. Sholat terus menerus artinya dalam mengingat Allah itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Namanya ingat Allah. Esensi sholat itu mengingat Allah. Inti sholat itu mengingat Allah. Kalau soal ingat Allah nggak ada batasan, nggak dibatasi ruang, nggak dibatasi waktu. Mau kapan aja, mau nggak silakan. Tetapi kalau udah ritual itu ada aturannya. Samaan sholat duhur belum masuk waktu duhur nggak sah sholatnya karena tidak mengikuti aturan. Contoh deh di perusahaan sampean kerja ya, di shift malam sampean masuk pagi. Ya nggak diterima sama perusahaannya, suruh pulang. Ngapain? Wong jadwalnya malam. Ya ke Allah juga seperti itu. Itu ke perusahaan, ke bos perusahaan. Ini kita ke Allah ceritanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sambut. Walam tafal bi khilafi taqidiya bi awqatin muayyanatin fa inna dzalika yulji'uka ila tahsiniha wa yahjuruka antak wiyatika. Jadi Allah tentuin ini agar kita punya rasa apa? Tanggung jawab. Ini bagi yang sadar loh ya. Allah tentukan subuh waktunya kita sholat subuh. Ramadan waktunya kita puasa. Zuhur waktunya sholat zuhur. Itu agar kita punya rasa apa? Tanggung jawab. Tujuannya itu. Wasaka 'alaikal waqta ay wasa'a awqataha 'alaika wa lam yudayyikha kaitab kolaka hissatul ikhtiyar. Lah, Allah perluas waktu ibadah ini. Enggak Allah persempit. Kaitab kolaka hissatul ikhtiyar, agar kamu punya hak memilih. Contoh, waktu sholat Isya itu kan panjang. Kenapa kok Allah perluas, enggak persempit? Ibaratnya waktu sholat Isya itu cuma 5 menit. Coba kalau 5 menit, waduh, repot kita, nggak bisa khusyuk, nggak bisa konsen. Allah luaskan waktu ibadah ini supaya kita
punya hak apa? Memilih ibadah di awal waktu, memilih ibadah di pertengahan waktu, dan memilih ibadah di akhir waktu. Lah kalau sholatnya di awal waktu itu dapat apa? Ridhonya Allah paling besar. Jadi awalul waktu ridwanullah, awalul waktu sholat ridwanullah. Permulaan waktu sholat itu apa? Ridhonya Allah. Jadi pas dikumandangkan azan subuh sampai jamaah di musola dapat ridhonya Allah. Atau dikumandangkan azan zuhur jam 12 sampai datang ke musola, ridho Allah yang didapat. Ntar aja jam 1 atau jam 2an, asalnya jam 3 ini, setengah 3 deh saya sholat zuhur karena masih belepotan, repot, masih lelah, capek, istirahat dan lain sebagainya. Dapatnya apa? Rahmat Allah. Kalau pertengahan waktu sholat itu rahmat Allah. Lah, kalau akhir waktu sholat ampunan Allah, pilih mana? Mau dapat ridhonya Allah, rahmat Allah, atau ampunan Allah? Yang terbesar mana? Ya ridho Allah lah. Waridwanu minallahi akbar. Ridho dari Allah itu lebih besar. Allah kalau dari ridho ikhlas, masya Allah luar biasa. Tujuan kita itu apa? Ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Kita hidup di dunia ini libtigha'i mardotillah, hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, udah ikhlas, masya Allah. Nabi Muhammad itu diberi apa? Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepada kamu Muhammad fatardo. Kemudian Allah itu ridho, Rabbmu ridho. Allah kalau udah ridho, kita mau berbuat apa saja kalau direstui itu enak enggak? Mau pergi direstui orang tua, direstui guru, istri ngerestui, keluarga ngerestui, asik, happy, ketemunya enak, nyaman. Tapi kalau ada yang gatolin, itu berat rasanya, enggak ikhlas, enggak ridho kok. Paham ya? Sabun. Fayumkinuka fi'luha fi awali waktiha aw wasatihi aw akhiri wala tu'addu minal mudayyi'ina laha idza ataita fi akhiri waktiha mathalan walid tatamakkana aidan minal ityani biha ala wajhil akmal wa huwa muwafaqatul qalbi lil jawarih. Dan kita tidak termasuk dianggap orang yang menyanyiakan waktu ibadah. Kalau kita itu mengerjakan ibadah di akhir waktu. Jadi kita sholat asar kok taruhlah jam 5, itu belum dikategorikan orang yang menyanyiakan waktu. Kalau sholat asar kok di waktu sholat maghrib, lah itu baru orang yang mudayyi'un lil ibadah. Itu orang yang terlalu, orang yang menyanyiakan ibadah. Waktu asar kemana aja? Ini belum kelar kerjaan, ngelari nanggung. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Wala tu'addu minal mudayyi'i nalaha, dan kamu tidak dianggap atau dihitung orang yang menyanyiakan ibadah. Idza ataita biha fi akhiri waktiha, jika kamu mengerjakan ibadah di akhir waktu. Salat zuhur kok jam 2:30, ya enggak apa-apa, masih sah, termasuk salat qada bukan qada. Salat zuhur kok jam 4, itu bukan salat zuhur namanya, salat apa? Asar. Kalau sampean zuhur jam 4 berarti salat zuhur qada bukan ada. Wali tatamakkana aidan minal ityani biha ala wajhil akmal. Dan tujuannya agar kita itu bisa mengerjakan ibadah secara sempurna. Coba kalau Allah itu ngasih ruang waktu ibadah itu sempit. Misal waktu sholat maghrib cuma 5 waktu. Waduh, orang itu pasti ngejar. Waduh, buru-buru. Contoh, berangkat kerja ketinggalan, itu ngebut loh, resikonya jatuh. Saya itu kalau ngajar subuh misal, kok agak kesiangan sedikit, itu ngeber itu. Kadang-kadang resikonya itu ya jatuh. Ketinggalan. Misal ada orang yang kerja di perusahaan agak kesiangan, tapi masih ada waktu. Ini kejar tapi harus ngebut, larinya harus 100, lari 60 nggak nyampe, ketinggalan, pasti kena hukum, pasti ditegur, pasti dikasih sanksi.
kenceng, nggak khusyuk, nggak nyaman. Makanya kenapa Allah memberi keluasan waktu ibadah kepada kita agar kita bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna, sehingga antara hati dan perbuatan itu sinkron, klop. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati itu klop, sinkron. Jadi mulutnya misal baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu menghayati sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah. Itu di hati. Kalau waktunya apa lu? Nah kalau waktunya tinggal 3 menit ini, udah sahur deh, sahur puasa, misal waktu imsak tinggal 5 menit, saman pasti waduh buru-buru itu bisa keseretan loh. Lah kalau waktunya panjang coba makanya nyantai, bisa sambil ngerokok dulu, ngopi dulu, ya kan? Nah itu ibadah juga seperti itu. Jadi luasnya waktu ibadah kepada Allah, kita pergunakan waktu yang luas ini untuk ibadah semaksimal mungkin supaya ada kekhusyuan dalam kita beribadah. Jadi jangan diuber-uber, jangan diuber-uber. Allah kasih kesempatan waktu yang luas, luas kan. Zuhur sampai asar berapa jam itu? Sholatnya 5 menit tapi waktunya bisa 3 jam. Zuhur jam 12, asar jam 3. Sholatnya sampean kalau sholat saya paling 5 menit itu udah lama banget itu 5 menit. Bisa 3 menit, 4 menit kalau kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah terus yang 2 jam 50 menit itu buat apa? Masa kita kayak diuber? Ya. Paham ya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa innal waqta idza kana mutasa'an yumkinuka an tatakhalliya anis syawaghil wal qawati al mani'ati min istijma'il fikri wal huduri ma Allah taala halal ibadah wa isti'malil adabi alla iqati baina yadillahi taala hina idzin. Jadi kalau waktunya itu luas maka ada kemungkinan bagi kita untuk apa? Mempersiapkan. Kayak kalau waktu sholat luas itu kan kita mandi dulu, pakai baju dulu, wudhu dulu, qobliyah dulu, baru sholat fardu, wiritan dulu, kan begitu. Kalau waktunya apa luas, nah itu. Agar kita bisa mengosongkan, ya, dari kerjaan-kerjaan yang bersifat duniawi, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita itu bisa concern, bisa khusyuk, hudur dari Allah, punya adab di saat kita menghadap Allah. Kalau waktunya luang itu apa? Luas enak, ya luas lah, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, bersih. Kalau waktunya luas, lah coba kalau buru-buru, wah ketinggalan. Kalau ketinggalan sholat kita kan nggak malu. Coba kalau kita ketinggalan masuk kantor atau masuk kerja, kalau tukang takut sama mandor, yang nggak enak sama mandor. Lah kalau karyawan takut sama bosnya. Lah kita kalau kesiangan aja itu. Kayak nggak ada apa-apa, no problem. Itu saya bukan sampean. Kalau sampean mah enggak. Paling nyesel itu. Ampun. Alima qillatan hudul ibadi ila muamalatihi ayat iqbali alaihi bi taati wal qiyami bi huquqi rububiyyatihi tau'an minhum lima hum alaihim min wujudid du'fi wa lima fi wujudihim min wujudil kasali fa aujaba alaihim wujuda ta'atihi. Allah itu mengetahui semangat kita beribadah itu sangat apa? Lemah. Semangat kita beribadah itu sangat lemah. Ini dari dulu ini, zamannya mulai Nabi di Isra Mi'rajkan. Tadinya umat Islam itu diwajibkan melakukan sholat 50 waktu, minta di diskon, minta di korting. Ya kayak orang jualannya ya nawar. Ibadah kok ditawar. Gak kuat umatmu itu kalau sehari sholat 50 kali. Akhirnya di diskon sama Allah, di korting jadi 5 waktu. Tapi nilainya tetap 50 karena 10 kali lipat, jadi 50 tetap. Nah ini Allah mengetahui bahwa kita itu lemah. Allah juga mengetahui bahwa kita itu malas. Udah tahu kita itu kalau soal ibadah, ya suruh duduk di dalamnya nggak kuat, pengennya happy jadi luar.
Itu kalau udah coba kalau ndopok gaple sampai jam 2, jam 3 kuat itu, nggak ngantuk. Itu memang udah dari sana Allah tahu. Allah mengetahui kelemahan fisik kita. Allah mengetahui malas kita. Karena Allah itu tahu kita ini malas, kita ini lemah, maka Allah wajibkan kepada kita melakukan ibadah. Diwajibkan. Fa'ujaba alaihim wujuba ta'ati, ai alzamum bidzalik. Qahron, dipaksa. Mau enggak mau pokoknya dipaksa. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib selama hayat masih di kandung badan, wajib salat. Enggak ada kata negosiasi wanipuro dikorting atau enggak ada. Khaufan. 5 hum alaihi min wujudu fi wa 5 fi nufusihim min wujudil kasal. Fa ajaba alim wujuba ta'atihi. Qahron. Allah tahu kok fisik kita itu lemah, kita itu pemalas kalau diajak ibadah, akhirnya Allah paksa kita. Dengan cara apa Allah memaksa kita? Dengan Allah takut-takuti kalau kamu nggak sholat dicemplungin neraka, masukin neraka. Wa khawafahum bidukhilin nar illam yaf'aluha. Jadi Allah takut-takutin, pokoknya yang nggak sholat, yang nggak mau bayar zakat, ancamannya neraka. Itu Allah. Wong ditakut-takutin Allah nggak ada yang takut kok. Sholatnya masih wassalam banyak kan, masih bolong. Ya, diajak sedekah, di-share di grup, cuma dibaca doang itu. Dibaca doang, nggak mau ikut berpartisipasi. Buat ngerokok ada. Kalau buat ke akhirat sayang kan, nggak punya. Coba kalau buat ini bayar sekolahan diada-adain, nggak punya juga dibelain minjem itu. Dibelain minjem buat nebusi jasa, yang urusan yang bersifat duniawi minjem. Coba diajak ayo ziarah supaya mengingatkan mati, alasannya nggak punya uang. Nah itu manusia. Ya memang seperti itu. Udah diancam walladzina yaknizuna dzabal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan uangnya enggak mau mengeluarkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha wujuhum. Padahal kalau kita tahu dan yakin, hakul yakin, ikhlas, wa ma anfaqtum min khairin fa yukhlifu, Allah ganti. Sampai habis ziarah yakin akan dapat barokah. Yang sampean keluarkan itu akan Allah ganti berlipat-lipat. Enggak ada, pinjam kayak nyeruduk kayak apa, gimana usaha upayanya. Itu kita belajarnya seperti itu. Ya. Jadi rahmat Allah turun itu ketika disebut sholihin. Ya. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Kenapa para aulia itu kok dihaulin? Sebab kalau diperingatin itu rahmat Allah turun, namanya dapat rahmat Allah. Masya Allah, luar biasa. Ada aja jalannya yang secara logika akal kita nggak ketemu, itu Allah kasih jalan. Itu udah saya buktikan sendiri, tapi dengan penuh keyakinan. Hakul yakin, keyakinan, keikhlasan, ketulusan. Ini belajar. Udah diancam aja enggak ini, yang ngancam Allah loh, bukan Pak Ustadz loh. Yauma yuhma 'alaiha. Quran itu. Ya pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ai alzam bidzal qahron. Fasaqahum ilahi ilal iqbali alaihi bi ta'ati wa fi nusqatin ilaiha fi ta'ah bisalasilil ijab. Fat al-ijab asyabih bisalasil allati tudau fi unuqil asir. Jadi kita itu dibebani, dibelenggu, diikat, dirantai, leher kita itu dirantai dengan kewajiban. Kamu wajib sholat, wajib zakat, wajib infak, wajib sedekah. Sebenarnya tujuan Allah itu apa? Menggiring kita mau diajak surga. Cuman yang diajak surga itu males. Qahron. Ya juru biya qahron man asarru ilal maut alladzi yuridu. Jadi orang kalau diajak sholat mau diajak kemana itu? Diajak ziarah ke tempat wali, diajak mana? Diajak ke surga. Tapi dipaksa dulu. Seperti itu. Wa kadzalik al ijabu ya subhanahu wa ta'ala bi ila bi ta'alati yasulahum ma yasurhum fil mustaqbal. Ya, kira-kira seperti itulah. Kayak anak kecil suruh belajar biar kalau masa depannya cerah. Karena hasilnya itu akan kita petik di masa yang akan datang.
Sekarang kita menanam, besok kita akan memanen. Lah gimana memanen? Wong nandur nggak pernah, nanam nggak pernah. Yang ada di kemudian hari itu adanya penyesalan. Kenapa ya dulu waktu saya masih kecil kok nggak belajar ngaji? Coba kalau saya pinter ngaji, alangkah senengnya diri saya. Udah tua nyesel baru. Padahal ada kesempatan di waktu masih muda. Ayo kita pergunakan. Sisa umur yang diberikan sama Allah, ayo kita bareng-bareng gunakan untuk apa? Fitaatillah, untuk taat kepada Allah. Mungkin itu saja kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekaligus acara pada malam hari ini adalah ta'akufan. Mungkin dalam 1 tahun saya mengajar ada khilaf, baik disengaja atau tidak, ada kata-kata yang menyinggung, nyakitin perasaan, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud saya untuk menyakiti sampean semua, itu enggak ada. Maksud saya ngasih contoh tamsil itu adalah takdib, untuk mendidik, untuk melatih terutama mental spiritualnya, agar kita itu menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin itu dari saya. Begitupun sebaliknya, kalau sampean ada salah sengaja enggak, saya juga membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terus ada pengumuman bagi yang belum ikut berpartisipasi ya, untuk Aqua dan Bisyarah, kami masih membuka peluang. Bagi yang belum, yang udah saya ucapkan terima kasih ya. Kalau mau nambahin lagi ya monggo, yang jelas sudah tertutup ya. Kalau mau ikut berpartisipasi, bagi yang belum dipersilahkan, masih ada waktu 2 hari untuk berangkat ziarah hari Senin pagi. Nanti mobil travelnya jam 8 udah di sini, jam 7 jam 8. Kira-kira kita jam 9 itu udah berangkat. Ya, diusahakan jam 8 sudah kumpul ya. Mudah-mudahan setelah kita sowan nanti semuanya dapat barokah, wabil khusus jamaah yang aktif di sini. Walaupun nggak ikut, ya masih belum ada kesempatan karena alasan ini dan itu, tetap kita doakan dengan baik. Semuanya mendapatkan barokah daripada guru kita, mursyid kita, yakni Gusmi. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seksi konsumsi kita makan besar lagi.